Hai guys, lanjut ke part 2 ya. Nah, untuk part 2 ini kita akan bahas TKA ya. Kemarin part 1-nya TPA sudah tentang verbal. Sekarang part 2 TKA. Part ini kita bahas matematika lebih dahulu. Oke, langsung saja. Nah, ini ada soal latihannya. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Di sini penyelesaian dari ini bentuk mutlak ya. Nah, jadi dari bentuk mutlak ini kalian harus mengingat sifatnya. Jadi kalau ada sifat A dalam mutlak kurang dari sama dengan B, maka dia ini atau bentuk ini menjadi minus B. Tujuannya ini untuk menghilangkan tanda mutlaknya. Kurang dari A, nah hanya kan tanda mutlaknya sudah hilang. Nah, B seperti ini. Oke, jadi kita terapkan ke soal ini. Maka menjadi minus 6 kurang dari sama dengan X per 2 min 3 kurang dari 6. Oke, pertama kita pindahkan dulu min 3-nya ya. Nah, jadi min 3-nya ini kita bawa ke kanan dan ke kiri. Berarti min 6 plus 3 sama dengan min 3 kurang dari sama dengan X per 2 kurang dari sama dengan 6 tambah 3, 9. Oke, lalu sekarang kita pindahkan 2-nya ke kanan dan juga ke kiri. Berarti min 3 kali 2, 6, kurang dari X, kurang dari sama dengan 2 dikalikan 9, 18. Sudah ketemu, itu adalah penyelesaiannya. Jadi jawabannya adalah 6 kurang dari 18. Yang A. Oh, 6 apa min 6? Sorry, min 6 ya. Ini ketinggalan. Jadi bukan yang A, tapi yang D. D. Udah, lanjut ke nomor 2. Nah, ini kubusnya sebelumnya udah aku siapin. Jadi pada kubus A, B, C. A, B, C, D-nya sebelah sini ya. D, E, ini F-nya sebelah sini, E, F, G, H. Nah, jadi kalian kalau membuat kubus itu kasih namanya juga harus teratur ya. Dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nggak boleh A, B, C, D, E, F. Kayak tidak beraturan seperti itu. Oke, langsung saja di sini rusuknya 6, jarak antara bidang ACH. Bidang ACH itu yang warna kuning, ya, bidang ACH dan BEG. BEG. Oke, seperti ini ya. Nah, ini misalkan kalau bidang yang warna kuning, saya kasih atau saya tarik garis tingginya. Ini yang warna biru. Untuk bidang yang warna hijau, garis tingginya adalah yang warna merah. Maka kita untuk mencari jarak antara kedua bidang, bisa kita wakili dengan garis yang saling tegak lurus dengan kedua garis tinggi yang mewakili kedua bidang tersebut. Nah, jadi kalau ini kan sejajar ya, jadi bidangnya itu sejajar. Boleh nggak kalau kita itu dicari dari yang bawah? Nggak bisa, karena ini bukan jarak terpendek. Jarak terpendek ini adalah yang tegak lurus, jadi ungu ini, atau diwakili sama yang ini ya. Nah, jadi untuk mencari panjang ungu ini, kita menggunakan cara cepatnya, yaitu 1/3 dari diagonal ruang ya. Nah, jadi diagonal ruang itu berapa? Jadi ada namanya diagonal sisi, ada namanya diagonal ruang. Kalau diagonal sisi itu gini, kalau dengan rusuknya 6, maka diagonal sisinya 6/2. Tapi kalau diagonal ruang, jadi 6/3. Jadi sisi dikasih gini, S/3 itu diagonal ruang. Tapi kalau diagonal sisi, S/2. Tinggal mengganti sisinya berapa. Di sini kan sisinya 6. Ya, jadi jarak antara kedua bidang tersebut itu diwakili dengan garis ungu. Nah, jadi kalau kalian menemukan dua bidang segitiga yang sejajar, ya, maka dia bisa diwakili dengan sepertiga dari diagonal ruang. Maka sepertiga dari 6/3. Nah, di sini 2/3. Berarti jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Lalu yang nomor 3, himpunan penyelesaian dari X log ini ya. Himpunan penyelesaian dari ini sama dengan 5. Nah, sebelumnya kan di sini ada bentuk log, sedangkan di sini nggak ada. Kita samakan terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kan 5. 5 itu bisa kita tulis 5 dikalikan 1. Ya, 5 kalikan 1. Nah, satunya boleh kita ubah menjadi macam-macam. Boleh 2 log 2 boleh. Jadi kalau apa ini? Basisnya sama numerusnya sama itu kan nilainya 1 ya. Ya, 2 log 2 boleh. 100 log 100 boleh, 10 log 10 boleh. Nah, tapi kita sesuaikan sama yang sebelahnya. Di sini adalah X log, maka satunya di sini kita ubah jadi X log X. Jadi bisa ditulis X log 5X pangkat 3 minus 4X sama dengan 5. Nah, 5 ini awalnya, nah satunya kan 5 itu bisa kita tulis 5 kali 1, sedangkan satunya diubah jadi X log X, kayak gitu. Nah, terus yang ini berdasarkan sifat logaritma, jadi kalau ada sifat A log B pangkat C, nah itu bisa diubah menjadi C A log B. Nah, itu sama juga seperti ini. Maka yang sebelah kanan itu bisa diubah menjadi X log X pangkat 5. Nah, di sini kan ada X log, di sini ada X log. Cara cepatnya bisa kita gini aja ya. Nah, atau langsung diambil
numerus dan pangkatnya. Maka bisa kita tulis, bisa kita tulis 5. 5x pangkat 3 minus 4x sama dengan x pangkat 5. Nah, di sini kita susun jadi yang lebih baik ya. Oh, di sini tuh. Jadi x pangkat 5 minus x pangkat 5x pangkat 3 plus 4x sama dengan 0. Nah, di sini kan ada x ya, mengandung x. Coba 1x-nya kita keluarkan, jadi x pangkat 4. Terus di sini minus 5x pangkat 2 plus 4 sama dengan 0. Nah, jadi kan bisa ditulis bahwa x sama dengan 0 dan yang ini sama dengan 0. Nah, yang dalam kurung yang panjang kita faktorkan lagi. Di sini kan pangkat 4. Bisa nih dibuat x pangkat 2, x pangkat 2. Di sininya 4, berarti kira-kira berapa? 41 atau 22. Kalau 22 nggak mungkin jadi 5 ya, jadi 41. 41. Oke, karena di sini minus-minus, jadi di sini tandanya plus, berarti di sini minus-minus. X pangkat 4 minus 4 minus 1. Oke. Jadi di situ lalu untuk mencari x-nya di sini x kuadrat sama dengan 4. Di sini x kuadrat sama dengan 1. Maka x-nya adalah akar 4 ya. Nah, sedangkan akar 4 itu bisa bernilai min 2 atau 2 plus minus 2 ya. Oke. Kita tulis plus minus 2 gitu. Nah, untuk x kuadrat sama dengan 1 plus minus 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 4. Yaitu yang paling tepat adalah yang D ya. Oke, seperti itu. Untuk yang nomor 4, persamaan garis singgung. Jadi ada sebuah kurva dan ada titiknya. Nah, jadi persamaan garis singgung PGS itu Y minus Y aksen, Y1 sama dengan M, X minus X1. Nah, X1 Y1-nya itu ini. Lalu, M-nya berapa? M-nya adalah gradien. Gradiennya kita cari dengan turunan. Jadi kan di sini adalah Fx-nya. Nah, untuk F aksen X-nya sama dengan, berarti kan di sini min 2X ya, diturunkan ya. Nah, bentuk persamaan itu adalah bisa tulis gini ya, Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini kan ada X-nya, maka M-nya sama dengan min 2 ya. Jadi di sini bisa ditulis min 2, ini Y, Y1-nya berapa? 1/9. Terus X minus X1-nya 3. Nah, coba kalau dihitung menjadi min 2X plus 6, terus sama dengan Y minus 1/9. Nah, coba ini kan kalau dilihat dari bentuk jawabannya kan X-nya jadi satu ruas ya, terus konstantannya di ruas sebelah. Berarti kita tulis min 2X minus Y sama dengan minus 6 minus 1/9. Ini semuanya kita kalikan minus 9 ya. Nah, coba bawa ke sebelah. Berarti minus 2X kalikan minus 9, 18X plus 9Y sama dengan 6 dikalikan 9 itu 144 ya. Jadi 144 ditambah 1/9 kalikan 9 berarti 1. Berarti di sini 18X plus 9Y sama dengan 145. Ini adalah PGS-nya, tapi di pilihannya tidak ada ya. Nah, mungkin dari soalnya di sini yang kurang tepat ya, atau emang jawabannya tidak tersedia. Oke, kita langsung ke nomor 5. Nah, di sini tuh theta ya. Nah, 2 cos pangkat 4 kuah theta. Ini juga theta. Sama dengan 0 dan di sudut lancip. Maka sin theta ditambah cos theta. Nah, di sini 2 cos pangkat 4. Terus di sini ada sin kuadrat theta. Jadi ada sifat trigonometri, yaitu kalau apabila ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kalau kita nyari sin kuadrat theta-nya berarti 1 minus cos. Tujuannya juga biar apa ini sama ya. Di sini kan masih cos dan sin. Nanti kalau sin-nya kita ubah jadi cos, jadi sesama cos. Jadi boleh ditulis 2 cos pangkat 4 theta minus. Nah, sin kuadrat theta kita ubah jadi 1 minus cos kuadrat theta sama dengan 0. Nah, di sini kita sederhanakan. Oh iya, di sini kan ada ini ya, cos kuadrat theta. Nah, sama cos kuadrat theta. Biar lebih sederhana kita misalkan ya, misalkan kita buat X, dia itu X. Nah, maka bisa ditulis 2X minus 1 plus X. Oh, sorry. Ini tadi pangkat 4 ya. Jadi yang kita misalkan itu cos kuadrat X. Maka di sini 2X kuadrat ya. 2X kuadrat minus 1 plus X sama dengan 0.
Oke, ini tadi sudah dicoba kalau menggunakan atau mencari akar dari persamaan kuadrat, hasil X-nya adalah setengah, ya. Setengah sama min 1. Sedangkan cos kuadrat theta sama dengan setengah, kan nggak bisa. Cos kuadrat theta sama dengan 1 juga nggak bisa. Maka kita ubah seperti ini aja ya. Jadi 2x kuadrat 2x kuadrat plus x. Nah, satunya ini kita bawa ke ruas kanan. Jadi sama dengan 1. Nah, lalu di sini kan ada x, X-nya dikeluarkan. Jadi x 2x plus 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kan kita dapat dua jenis ya. Jadi x sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 0. Ya kan 2x plus 2x plus 1 sama dengan 1, maka satunya kan jadi 0. Maka 2x sama dengan 0, x-nya juga sama dengan 0. Nah, jadi nomor 5 itu kita bawa ke atas. Nomor 5 tadi diperoleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 0. Nah, kalau x sama dengan 0, kan di sini permintaannya lancip ya. Cos berapa yang hasilnya 0 kan cos 90. Jadi kan itu siku-siku. Jadi kita gunakan x sama dengan 1 aja. Nah, x-nya itu siapa tadi? X-nya adalah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, dari cos kuadrat theta sama dengan 1, coba kita pindah dulu kuadratnya ya. Jadi di sini cos kuadrat ini ya kita akarkan, ini juga kita akarkan. Ini biar kuadratnya hilang dulu. Kedua ruas kita akarkan ya. Nah, di sini kan kayak pangkat 2 dikalikan pangkat setengah. Jadi kan 1, tinggal cos theta aja. Sedangkan di sini akar 1 nilainya ya 1 ya. Maka cos theta sama dengan berapa? Cos yang nilainya 1. 45 ya. Nah, jadi theta sama dengan 45. Jadi cos theta, kalau theta sama dengan 45, maka cos theta-nya sama dengan 45. Sorry, tetanya sama dengan 45, maka cos tetanya atau cos 45 sama dengan 1, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah sin theta tambah cos theta. Kan kita tahu ya, kalau nilainya sin theta sama cos theta itu sama. Jadi, sin theta nilainya setengah akar 2. Dan cos theta nilainya juga setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berarti 2 akar 2 per 2. Atau jawabannya adalah akar 2, yaitu yang B. Oke, kita lanjut nomor 6. Tapi sebelumnya dihapus dulu ya. Oke, lanjut nomor 6. Di sini fungsi fx-nya seperti ini, gx-nya seperti ini. Nah, jadi ditanya f, o, g, inverse. Sebelumnya kita inversekan g-nya dulu ya. Nah, g-nya kita boleh tulis y sama dengan 2x. Maka kita cari x sama dengan ya. Maka x sama dengan y per 2. Oke. Lalu fx kita masukkan ke sini. Oh, ini ada 8 ya. Jadi kita cari nilainya. Nah, f-nya berapa? X kuadrat. X-nya kita isi dengan G inverse. Jadi ini tadi ya, X sama dengan Y per 2. X-nya itu siapa? Ya G inverse X gitu, sama dengan Y per 2. Jadi F-nya X. X-nya siapa? Ya Y per 2. Nah, Y per 2 per, oh, ini udah jadi X ya. Nah, jadi kalau dari sini masih X, Y, di sini dari X-nya udah diganti ke aksen X, maka di sini juga jadi X. Di sini X per 2 pangkat 2. Jadi ini X-nya, ini kuadrat ya. Fx-nya. Udah. Lalu X-nya tadi berapa? 8. 8 per 2 itu 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Tapi di sini tidak ada pilihannya ya. Nah, 16. Nah, setelah dicoba-coba, ini ketemu jawabannya kalau ketemu jawabannya. Jawabannya itu 9. Kalau fx-nya adalah, di sini kan x pangkat 2. Tapi setelah dicoba ketemu 9 itu fx-nya 2 pangkat x, gx-nya juga 2 pangkat x. Mungkin ada salah ketik atau dan sejenisnya, tapi caranya tetap sama ya. Nah, kita mengikuti dari soalnya saja. Oke, untuk nomor 7, turunan pertama. Nah, kalau seperti ini berarti fx-nya kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, x kuadrat dikuadratkan x pangkat 4, terus x kuadrat dikalikan 3, 3x kuadrat dikalikan 2, ditambah 6x kuadrat. Terus 3 dikuadratkan ditambah 9. Nah, lalu dijabarkan lagi. Berarti di sini ketemu, langsung saja ya, jawaban apa itu? X pangkat 5. X pangkat 5 minus 2x pangkat 4 terus ditambah 6x pangkat 3 minus 12x pangkat pangkat 2. 12x pangkat 2 plus 9x minus 18. Nah, ini. Oke, cara jabarnya kayak gini ya. Nah, satu per satu. Oke. Karena di sini tanya turunan pertama, langsung aja. Di situ kan fx-nya, kita cari f aksen x. Berarti 5x pangkat 4 minus 8x. Masih ingat ya turunan ya. 3 dikalikan 6, 18x. Terus jadi pangkat 3 jadi pangkat 2. Kira-kira siapa nih?
yang sama dari pilihan. 5x pangkat 4 minus 8x pangkat ini 3 ya. Soalnya kan ini 4 kalikan 2, 8. Nah, dari pangkat dari 4 menjadi 3 berkurang 1 ya. Jadi 5x pangkat 4 minus 8x kuadrat plus 18. Kemungkinan D ya. Ya, jadi di sini kan 2 dikalikan 12 itu 24. Nah, dari x pangkat kuadrat jadi x pangkat 1 ini ditambah 9. Jadi jawabannya yang D. Terus nomor 8, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Balok dengan panjang. Coba kita bikin balok. Nomor 8. Balok ya. Oke. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini 6, di sini 5, di sini 4. Terus bidang DBG. Bidang segitiga berarti itu ya. Bidang segitiga. DBG. D-nya ini ya D ya. A, B, C, D. DBG. Di sini, nah, ini bidang DBG menjadi membagi 2 ruang balok. Bidang ini membagi 2. Coba kalau kita perhatikan B, C, G, D. Ini kan kayak limas ya. Nah, limas dengan alas B, C, D. Nah, di sini kan ini kan siku-siku ya. Jadi antara BC, BC dan DD. Nah, ini ada siku-siku, terus ini adalah BD. Ini D ya, BD. Terus di sini ke atas itu ada C. Maka seperti ini limasnya. Jadi kita cari aja volume limas. Volume limas itu sepertiga kali luas alas yang tinggi. Luas alas dari ini adalah segitiga, siku-siku ya. Setengah dikalikan alasnya berapa ini? BC-nya 5. CD-nya 6. Tingginya berapa? Tingginya 4. Oke, berarti di sini 30, nah 20 ya. Jadi luas volume yang kecil ini, yang limas itu 20, lalu 20 cm kubik. Luas yang besarnya berapa? Berarti kita cari luas totalnya. Luas total balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ini 6 kali 5 kali 4, berarti 120 ya. Nah itu kan kalau penuh, tapi udah dikurangi tadi. Berarti dikurangi 20, tinggal 100. Jadi yang kecil ini luasnya 20, yang lebar luasnya 100. Jadi totalnya kan 120 ya. Nah maka di sini perbandingannya ketemu 2:5. Nomor 9, rata-rata. Nah ini mudah, tinggal dijumlahkan aja. Ini, oh ya jangan lupa ini juga. Nah sama dengan 9/2. Ini dijumlahkan ya. Ini. Itu ketemu, ini 4 sama 2 ya, bukan 4,2. Jadi di situ ketemu 32 plus X ya. Oke. Per, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kita boleh kali silang, yaitu ini kali ini 9 kali 8 per 2 sama dengan 32 plus X. Ini 49 kali 4, 36 ya. 36 sama dengan 32 plus X. Berarti X-nya ketemu 4. Oke, mudah. Terus yang nomor 10. Nah, ini sin pangkat 4X. Di sini ada pangkat 4, di sini minus. Jadi kalian ingat rumus A plus B, A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A minus B. Nah, kalau di sini kan pangkat 4, ya udah, tiap satuannya jadi pangkat 2. Kita ubah jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikalikan sin kuadrat X minus cos kuadrat X. Nah, di sini pernya nggak usah ditulis ya, kepanjangan nanti. Sin X plus cos X. Udah kan? Jadi sin kuadrat X dikalikan sin kuadrat X hasilnya ini. Plus kalikan minus ini, cos kuadrat kalikan cos kuadrat hasilnya cos pangkat 4. Jadi menggunakan sifat ini. Kalau dari pangkat 2 maka jadi pangkat 1 dan 1. Kalau dari pangkat 4 maka jadi pangkat 2 dengan pangkat 2. Nah, di sini berdasarkan sifat-sifat trigonometri hasilnya 1 ya. Nah, yang sebelah lagi, yang ini kita ubah lagi dengan sifat yang sama. Kalau tadi dari pangkat 4 menjadi pangkat 2 dan 2, kalau ini dari pangkat 2 menjadi pangkat 1 dan pangkat 1, yaitu menjadi sin X plus cos X dikalikan sin X minus cos X per sin X plus cos X. Itu yang bawahnya ya. Dah, kalian di sini perkalian. Nah, tersisa ini sin X minus cos X. Nah, adakah jawabannya? Ya, jawabannya yang D. Oke, 1 lembar udah selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya, supaya Miss Yul lebih semangat lagi buat upload videonya. Terima kasih.